Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anisatul Fitriyah yang akan membahas mengenai materi persamaan diferensial. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai reduksi order. Nah, untuk reduksi sendiri artinya yaitu mengurangi. Berarti kalau reduksi order itu kita mengurangi order yang awalnya kita order 2 akan dikurangi menjadi order 1. Nah, prinsip metode reduksi order 2 yaitu mengurangi. Di sini reduksi order mempunyai bentuk umumnya yaitu Y double aksen sama dengan F X, Y aksen dengan F X, Y aksen adalah fungsi kontinu. Selanjutnya di sini sudah dijelaskan ya langkah-langkah dari penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita misalkan Y aksennya ini, Y aksen ini kita misalkan dengan Z. Dengan Z sama dengan ZX atau Z merupakan fungsi dari Y, maka diperoleh Y aksen sama dengan Z. Nah, kalau misal di sini Y aksen berarti di sini kita misalkan dengan Z. Kalau di sini Y double aksen, kita dapat misalkan di sini adalah Z aksen. Dan bisa begitu seterusnya. Karena kita di sini mereduksi order atau mengurangi order. Nah, untuk langkah kedua yaitu persamaan diferensial order 2 direduksi menjadi persamaan diferensial order 1 yaitu Z aksen sama dengan FXY dan cari penyelesaiannya untuk Z. Jadi jika di sini turunan pertama kita akan mencari Z-nya saja. Jika di sini Z double aksen berarti di sini kita akan mereduksi menjadi Z aksen. Yang ketiga yaitu kita substitusikan Y aksen sama dengan Z dan cari penyelesaiannya untuk Y. Penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta sembarang. Jadi pada penyelesaiannya kita akan mendapatkan yaitu dua konstanta K1 dan K2. Terdapat dua jenis syarat untuk mendapatkan penyelesaian tunggal. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu Y X0 sama dengan A dan Y aksen X0 sama dengan B. Dan untuk syarat batasnya yaitu Y X1 sama dengan A dan Y aksen X2 sama dengan B. Untuk teman-teman lebih memahami, kita masuk pada penjelasan contoh soal. Di sini terdapat contoh soal yaitu selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial X Y double aksen plus Y aksen sama dengan 0 dengan Y1 sama dengan 1 dan Y3-nya adalah 0. Nah, tadi kan kita sudah dijelaskan di atas ya langkah-langkah dari penyelesaian reduksi order. Nah, ya langkah pertama yang perlu kita ambil adalah di sini ambil Y aksen sama dengan ZX yang pada langkah pertama. Maka diperoleh Y double aksen sama dengan Z aksen karena di sini adalah Y double aksen atau turun kedua sehingga di sininya adalah Z aksen. Kita misalkan Y double aksennya dengan Z aksen. Dan untuk langkah yang kedua kita bisa substitusikan langkah pertama ke dalam soal. Sehingga di sini soalnya kita ketahui yaitu X Y double aksen plus Y aksen sama dengan 0. Nah, pada langkah pertama tadi kita sudah misalkan Y double aksennya dengan Z aksen. Sehingga di sini adalah X Z aksen plus Y aksennya dengan Z. Kita sudah misalkan ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Jadi di sini X Z aksen plus Z sama dengan 0. Kemudian kita rubah dalam bentuk penurunan yaitu X Z aksen itu kan tulisannya sama seperti ini ya. DZ per DX plus Z sama dengan 0. Kemudian di sini kalau bentuk seperti ini kita belum bisa untuk diintegralkan. Sehingga kita kalikan X dz per dx plus z sama dengan 0 dengan dx per xz sehingga diperoleh nilainya atau di sini kita mengelompokkan ya z dengan z dan x dengan x. Sehingga di sini adalah dz per z plus dx per x sama dengan 0. Nah, kalau bentuk seperti ini kita bisa langsung mengintegralkan. Yaitu hasil dari integral dz per z sama dengan integral min dx per x yaitu ln z sama dengan min ln x plus ln K1 atau konstanta pertama.
Nah, di sini konstanta dibuat len agar mudah untuk mencari nilai Z-nya. Nah, sehingga Z sama dengan K1 per X. Ini kita sudah mendapatkan nilai Z-nya ya, yaitu K1 per X. Selanjutnya, langkah yang perlu kita ambil adalah mensubstitusikan Z sama dengan Y aksen, sehingga Y aksen sama dengan K1 per X. Nah, tadi kan kita sudah misalkan kan Y aksen itu dengan Z. Nah, kita kembalikan lagi. Jadi Z sama dengan K1 per X ini, Z-nya kita ganti dengan Y aksen, sehingga Y aksen sama dengan K1 per X. Kemudian kita tuliskan bentuk turunannya yaitu DY per DX sama dengan K1 per X. Kemudian kita kalikan X-nya ya, karena ini bentuk pembagian, jadi ini kita bentuk sebagai kita dapat kalikan. Jadi DY sama dengan K1 per X DX. Kemudian kita integralkan kembali, yaitu integral DY sama dengan integral K1 per X DX. Di sini kita dapatkan bahwa integral DY adalah Y, dan integral dari K1 per X DX adalah K1 ln X plus K2, yaitu sebagai solusi umum dari soal di atas. Nah, untuk langkah keempat, itu kita akan mencari nilai awal. Nah, karena tadi diketahui bahwa Y1 sama dengan 1 dan Y3-nya adalah sama dengan 0. Maka kita dapat Y1 sama dengan 1 ini kita substitusikan ke nilai Y-nya tadi, yaitu Y sama dengan K1 ln X plus K2. Kita substitusikan satunya, yaitu menjadi 1 sama dengan K1 ln X itu adalah 0 plus K2. Kemudian kita dapatkan yaitu 1 sama dengan K2. Di sini kita sesuai dengan langkah-langkahnya, kita akan mendapatkan dua konstanta sembarang. Di sini kita peroleh K2 yaitu 1. Kemudian untuk Y3 sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaannya, yaitu Y sama dengan K1 ln X plus K2. Kita masukkan 0 sama dengan K1 ln 3, karena di sini X-nya 3 ya. Kalau tadi kan ln X itu kan, kenapa dia 0? Karena ln X sama dengan 0. Jadi kita masukkan X-nya itu 3 di sini karena Y-nya adalah YX-nya adalah 3. Sehingga 0 sama dengan K1 ln 3 plus 1. Kita peroleh hasilnya adalah min 1 sama dengan K1 ln 3. Dan di sini adalah K1, kita pindahkan rows ya, atau kita bisa tulis seperti ini, K1 sama dengan min 1 per ln 3. Sehingga solusi khususnya yaitu Y sama dengan K1 ln X plus K2. Nah, karena tadi K1-nya sudah kita dapatkan, yaitu K1-nya adalah min 1 per ln 3 dan ln X plus 1. Karena di sini kita peroleh tadi ya, nilainya adalah sama dengan K1 ln X plus K2. Kita tuliskan K1-nya yaitu menjadi Y sama dengan min 1 per ln 3 ln X plus K2-nya di atas tadi yaitu 1. Itulah tadi cara penyelesaian dari reduksi orde. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.